Halo teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya akan jelaskan secara detail bagaimana sih flow dari dashboard keuangan usaha ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah order produk di Warm Vision Agency, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nanti setelah melihat video ini, mungkin dirasa masih kurang, ya silahkan hubungi admin kami, nanti kami akan bantu supervisi langsung. Bisa by WA call atau misalnya kita juga bisa nih kita bikin janji untuk menggunakan video conference ya, misalnya Google Meet atau Zoom atau yang lainnya. Nah, di sini kalau untuk tampilan utama dari dashboard keuangan usaha, ini teman-teman nanti sudah akan melihat secara langsung total pendapatan ya, total pendapatan, kemudian ada pengeluaran, kemudian ada laba rugi. Di sini saya sudah kasih komen ya. Teman-teman nanti bisa remove komennya ya. Jadi ini biar menjadi panduan sehingga teman-teman nanti tidak kebingungan, oh kira-kira ini mengambil dari mana. Jadi ketiga parameter ini mengambilnya adalah dari laporan laba rugi ya. Jadi teman-teman bisa bergeser di masing-masing sheet atau juga bisa menggunakan ikon-ikon yang ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan gitu ya, ini ada tren penjualan usaha berdasarkan produk. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih win produknya apa. Ini bisa di-sort gitu ya dari yang tertinggi terbesar atau sebaliknya ya. Caranya nanti tinggal dipilih. Nah, di sini ya, tinggal dipilih aja. Oke. Kemudian di sini ada informasi arus kas ya. Jadi untuk arus kas di sini ada kas masuk atau mungkin biasa teman-teman sebutnya adalah kredit, kemudian kas keluarnya adalah debit gitu ya, dan kas bersih ya atau balance. Jadi nanti ini bisa kita tahu. Kemudian ini tren penjualan usaha day by day gitu ya, nanti terinput di sini. Kemudian ada nominal stock, ini yang penting ya. Nominal stock itu di sini yang digunakan adalah persediaan barang. Ya, di sini nominal stok adalah persediaan barang, jadi ada nominal awal, ada nominal akhir, dan nominal macet. Ya, stok macet itu adalah dead stock ya, jadi stok-stok yang dia tidak bisa keluar. Either dia misalnya sudah nggak relevan atau misalnya kan konsumen sudah inilah, sudah nggak tertarik lagi ya, artinya produk-produknya sudah tidak bisa dijual ke pasar. Mau nggak mau mungkin untuk solusinya adalah dimusnahkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada dana kelola usaha, ini terdiri dari kas lancar, ya, kas lancar ini sama dengan kas bersih ya. Kemudian ada hutang usaha, ini berarti utang sisa ya, jadi yang terbayar berapa, tinggal sisanya berapa. Kemudian ini ada piutang usaha juga sama. Kemudian di sini ada aset, aset fisik usaha berarti dari mulai bangunan, gedung gitu ya, kendaraan, tanah dan lain-lain. Kemudian ini ada beban usaha, ini adalah breakdown, breakdown dari ini, dari pengeluaran ya. Ini ada HPP, harga pokok penjualan, kemudian ada beban operasional, beban administrasi, dan beban pajak. Ya, di sini ada informasi detail penjualan berapa, transaksi, nominal penjualan, kemudian jumlah transaksi berapa, dan lain-lain. Dan teman-teman di sini perlu diingat bahwa dashboard di sini adalah data akumulasi ya. Jadi ini adalah data yang tampil secara akumulasi dari pertama teman-teman input sampai to date hari ini. Gitu ya. Jadi ini data akumulasi. Kemudian kita bisa bergerak ke bagian laporan dulu ya. Di laporan kita bisa klik di sini laporan laba rugi. Nah, di sini ada dua nih teman-teman ya. Di sini yang muncul di dashboard ya. Jadi ini akumulasi atau year to date gitu ya. Kemudian sebelah kanan ini adalah untuk laporan teman-teman per bulan. Ini sudah kita setting ya untuk page layout-nya. Jadi teman-teman yang mau print tinggal print aja teman-teman ya. Tinggal ke file, kemudian bisa di print atau di save PDF ya. Ini untuk yang laporan bulanan. Oke. Atau misalnya save PDF tinggal diekspor kemudian create PDF gitu ya. Jadi sesimpel itu. Nah, kemudian di sini informasi penting adalah kita bisa tahu nih dari total pendapatan, kemudian beban usaha dan beban administrasi ya tentunya dan pajak terakhir. Jadi di sini pendapatan usaha, pendapatan operasional ini adalah dari total penjualan produk gitu ya. Karena ini usahanya adalah industri yang ada kegiatan produksi, jadi kita biasa beli bahan baku, kemudian kita proses menjadi produk atau bahan jadi, dan bahan jadi ini yang kita jual. Nah, pendapatan operasional ini dari penjualan produk ya, bahan jadi. Karena bahan jadi itu kan dia ada yang lunas, sorry, dari transaksi penjualan dia ada yang lunas, ada yang belum lunas ya, sehingga di sini yang dihitung itu hanya yang lunas. Nah, yang belum lunas itu belum terhitung. Nah, oke.
Jadi di sini adalah berapa pendapatan atau omset dari penjualan yang sudah lunas, gitu ya. Pendapatan bunga ini dari piutang ya, misalnya ada usaha teman-teman yang dia juga ada kegiatan piutang dan ada bunganya. Pendapatan jasa bisa diisi manual aja teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman update karena kita tidak ada pendataan secara spesifik di sini. Kemudian harga pokok penjualan ini adalah persediaan-persediaan untuk bahan baku ya, bahan mentah. Jadi di sini ada persediaan awal, pastinya kalau persediaan awal adalah nol gitu ya. Kemudian pembelian stok itu adalah sampai sekarang berapa sih usaha teman-teman dalam melakukan pembelian bahan baku. Kemudian beban kirimnya berapa, returnnya berapa ya, kalau misal ada yang dia dikembalikan dan perlu ada biaya. Kemudian potongan pembelian itu berapa gitu ya, dan ini persediaan akhir. Persediaan akhir adalah persediaan yang dimiliki teman-teman ya dari stok awal itu yang dikurangi dengan yang sudah keluar. Yang sudah keluar kalau bahan baku berarti kan dia dikeluarkan untuk kegiatan produksi tuh ya. Jadi setiap keluar untuk produksi itu akan otomatis mengurangi dari persediaan ya, persediaan bahan baku sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ada kalkulasinya ya, nanti dapatnya adalah laba atau rugi kotor. Kemudian laba rugi kotor ini perlu dikurangi dengan beban usaha. Beban usaha kita tahu ada operasional dan ada administrasi. Untuk operasional ini ada beban pengeluaran gitu ya, beban utang, beban feedstock kalau misal di teman-teman itu di usaha teman-teman misalnya ada persediaan yang dia benar-benar macet nggak bisa keluar itu kan potensi rugi ya jadi kita masukkan sebagai beban. Beban iklan, beban return, beban pengiriman. Nah satu lagi ini karena di sheet kami ini sebetulnya ada gaji ya. Teman-teman nanti bisa masukkan nih ya, bisa masukkan di sini sheet gaji tersendiri atau digabung dengan beban pengeluaran ya. Jadi nggak ada masalah. Dua opsi itu bisa dilakukan atau digunakan. Kemudian beban administrasi ini nanti di input manual, misalnya teman-teman ada karyawan admin gitu ya, atau yang berkaitan dengan administrasi, ada asuransi, itu nanti silahkan di secara manual. Pajak ini disesuaikan dengan usaha, ketika badan usaha teman-teman itu sudah dikenai dengan pajak, silahkan ditulis ya. Di sini rumusnya ini adalah pengalih dikalikan persentase ya. Ini 2%. Kalau misal diganti tinggal ini dirubah aja berapa persentase ya. Kalau 10% berarti 0,1 dan seterusnya. Nanti dapatlah di akhir itu adalah laba rugi bersih. Terus kemudian bagaimana sih kalau untuk yang dari stok bahan baku nanti itu dimasukkan sebagai sebagai harta aja teman-teman ya, sebagai aset. Kalau misalnya mau ditambahkan di sini nggak ada masalah. Nanti silahkan teman-teman bisa hubungi kami nanti biar kami bantu untuk tambahkan rumusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada beban usaha ya, ini yang muncul di dashboard ya. Ini yang muncul di breakdown-nya pengeluaran. Kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini sudah otomatis semuanya. Kemudian kita bisa move lagi di laporan laba rugi ya. Di sini sudah ada overview ya, pendapatan per bulan. Ini juga terhitungnya adalah yang lunas di bulan-bulan tertentu. Ya, ini sudah otomatis menghitungnya dari data penjualan. Oke. Kemudian ini sudah ada rumusnya untuk teman-teman bisa lihat nih gimana sih growth-nya ya, mantumannya gimana, bulan ke bulannya seperti apa. Nah ini, ya nanti ini digeser ya sesuai dengan teman-teman itu periode berjalan. Misalnya sekarang itu bulan Desember gitu ya, berarti nanti bisa dilihat, bisa disesuaikan ya, disesuaikan berarti perbandingan dengan bulan lalu sebelum bulan November berarti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini untuk yang bulanan ini sudah kita sesuaikan ya, sudah dengan by rumus. Dan yang paling utama adalah teman-teman ketika membuat laporan harus di cross check ya, double check ya. Jadi rumus ini tetap menjadi acuan mempermudah gitu ya, tapi teman-teman harus betul-betul cek sehingga laporan ini benar-benar nantinya aktual ya. Kemudian di sini sebagai informasi gitu ya, ini sudah saya sampaikan. Kemudian di sini yang paling utama adalah persediaan awal, karena kalau misal kita laporan bulanan, persediaan awal itu adalah dia sebagai persediaan akhir ya barang atau bahan mentah di periode sebelumnya. Misal kita itu laporannya di bulan Februari, berarti persediaan awal itu adalah sisa atau barang tersedia atau barang akhir atau barang sisa di bulan Januari. Ya, sehingga di sini teman-teman harus rubah nih. Kalau nanti laporannya bulan Maret berarti ini diganti bulan sebelumnya, berarti bulan Februari dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang lain juga sama ya, yang merah-merah ini adalah dicatat secara manual. Kemudian berikutnya kita masuk di kas dan modal.
kas dan modal ini simple ya, jadi tidak banyak penjelasan secara detail ya. Di sini sudah sederhana dan saya kira teman-teman akan paham lah. Di sini ada jenis ya, jenisnya bisa teman-teman lihat ada kas, ada modal, investasi, dan pendanaan. Jadi silahkan diikuti. Ketika nanti nominalnya itu sebagai dana masuk, berarti kita masukkan dalam kredit di sini ya, kita masukkan. Kemudian kalau misal tidak ada yang keluar, itu berarti di sini kita kosongkan. Misalnya nih, kita ada pendapatan masuk gitu ya dalam berupa cash gitu ya. Nanti kita kategorikan dalam bentuk kas juga. Jadi misalnya kita dapat 250 gitu ya di tanggal 26 gitu ya. Nanti dimasukkan di sini teman-teman ya. Nanti di sini sudah akan balance ya, sudah akan mengurangi. Nah, ini kan nanti dia mengurangi dari kas masuk dan kas keluar ya, tapi akumulasinya nanti di sini teman-teman. Berapa sih total dari kas masuk, berapa sih total dari kas keluar, dan kas bersihnya berapa ya. Jadi di sini sudah otomatis. Oke, di sini sudah otomatis. Dan bagaimana sih cara input datanya? Cara input datanya juga simple. Nah, kalau bisa tanggal di sini jangan kosong teman-teman ya. Kalau kosong di sini sudah otomatis nanti akan 19.00 ya. Jadi nanti datanya akan cukup banyak gitu ya. Jadi lebih baik di tanda strip seperti ini. Kemudian cara inputnya cukup simple, tinggal 02, kemudian tuliskan 3 kata pertama di setiap bulan, formatnya bahasa Inggris. Misalnya Desember tinggal this, kemudian 24 gitu ya, 24. Jadi nanti sudah otomatis dia akan mengikuti kuartal ini per 3 bulan sekali dalam 1 tahun buku. Jadi kalau kuartal 1 Januari, Februari, Maret dan seterusnya gitu ya, per 3 bulan sekali. Jadi setahun ada 4 kuartal. Jadi ini sudah otomatis ya. Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya, karena untuk evaluasi standarnya itu kan minimal bulanan. Kalau dengan investor mungkin bisa dikategorikan dalam kuartal atau mungkin dalam tahunan ya. Itu nanti bisa fleksibel. Di sini sudah ada datanya ya, sehingga teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa cermati sendiri. Kemudian kita bisa masuk di bagian yang kedua, ini adalah piutang. Jadi di sini nggak semuanya masuk ya teman-teman, kalau masuk nanti panjang ya. Jadi di sini adalah icon-icon yang dia direct ke sheet paling penting ya, sheet paling penting. Piutang di sini teman-teman bisa input ya, tanggal juga sama. Piutang di sini adalah ketika usaha teman-teman itu meminjamkan dana ke instansi yang lain atau misalnya ke cabang atau ke yang lain dan ada penerapan bunga ya. Jadi nanti dari bunga, persentase bunga itu adalah sebagai penambahan untuk pendapatan tuh operasional ya dari pendapatan bunga. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada penerima piutang siapa, keterangan, jatuh tempo, dan lain-lain ya. Ada nominal akhir, nominal sisa, dan lain-lain. Oke, kemudian ada hutang. Hutang di sini juga sama seperti piutang ya. Jadi kurang lebih sama. Nah, di sini kemudian di sini ada krediturnya siapa. Misalnya teman-teman punya usaha, kemudian untuk penambahan modal teman-teman pinjam nih ke kreditur, misalnya ke bank atau misalnya lembaga pendanaan yang lain gitu ya. Jadi silahkan diisi gitu ya. Bunganya berapa di sini nanti di sini sudah ada nominal akhir, nominal dibayarkan berapa dan sisanya berapa. Sehingga nanti teman-teman bisa monitor oh sisanya berapa sih dari hutang ya, dari utang usaha. Kemudian persediaan, ada persediaan barang atau bahan mentah ya. Di sini ada tanggal, ya tinggal ditulis tanggalnya, tanggal pencatatan, kode barangnya. Kode barang di sini nanti update-nya adalah di data setup ya. Jadi ini tinggal diinput kode barang, nanti nama barangnya otomatis. Tanggal pembeliannya seperti halnya sebelumnya ya. Jadi tinggal dituliskan 3 kata, misalnya Desember 24 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita hilangkan tinggal strip aja atau di copy dari bawahnya, kemudian kita pastekan di atas. Biaya pengiriman, return, tanggal kadaluarsa kalau misal ada di sini bisa fleksibel ya. Kalau teman-teman tidak gunakan tinggal dihapus saja di sini. Ini tinggal klik kanan, delete ya. Jadi seperti itu. Ada stok awalnya berarti nominal pembelian teman-teman berapa gitu ya. Kemudian ada satuannya apa, harga satuan gitu ya. Kemudian potongan harga kalau misal ada, kalau nggak ada dikosongin ya. Nominal awal ini sudah kalkulasi gitu ya. Kemudian stok keluarnya ini mengambil dari stok keluar dari barang nanti di sheet berikutnya. Stok akhir sebagai selisih. Target stok ini biasa diperlukan kalau misal teman-teman manajemen di stoknya itu masih bermasalah. Jadi terkadang mungkin belinya terlalu banyak sehingga tidak jadi balance tuh. Sehingga di sini mungkin bisa diberlakukan target stok. Sehingga kalau misalnya nanti stok akhirnya itu melebihi target stok, dia akan overstock ya. Di sini relatif semuanya masih aman nih. Dia masih understock. Nah, di sini ada monitoring untuk tanggal kadaluarsa ya. Ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Jadi 3 bulan ini sebelum tanggal kadaluarsa,
6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa ada tanggalnya, kemudian 9 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Di stok ini teman-teman harus catat sendiri gitu ya, dari dari stok akhirnya itu kan belum tentu semuanya adalah menjadi stok macet ya. Jadi perlu diinventaris lagi kira-kira berapa sih persisnya ya di stok ini. Karena nanti perlu banget tuh kita lihat rasionya di stok apakah banyak apakah besar atau tidak. Kalau semakin besar ini semakin bermasalah ya, karena potensi ruginya juga gede. Di sini overview persediaan barang, awal ini adalah pembelian awal, akhir persediaan akhir, macetnya berapa ya, ini yang stok macet ya, nominal semuanya ini dalam rupiah. Oke, kemudian biaya-biaya ada pembeliannya berapa, ini sudah ada akumulasinya. Kemudian ini untuk persediaan sisa ya, ini per bulan. Nanti per bulan ada barang apa, teman-teman kalau misal mau filter di sini ya, misalnya per bulan tertentu, per kuartal tertentu, atau per tahun tertentu, jadi silahkan tinggal dipilih. Saya kira itu, kemudian kita bisa masuk di stok keluar barang. Nah, di sini, ini ketika teman-teman ada kegiatan produksi selalu catat ya. Jadi tanggal catatnya kapan, aktivitasnya apa. Jadi bisa jadi nanti produksi, penjualan, atau pemusnahan gitu ya. Kemudian kode barang, ada nama barang, otomatis ya. Yang hijau-hijau seperti ini, sorry nih aku belum sampaikan. Jadi setiap header table ada yang warna merah, ada yang warna hijau gitu ya. Kenapa saya bedakan? Biar teman-teman kebiasa dulu. Nanti kalau sudah tahu betul gitu ya, nanti sudah tinggal kasih warna yang sama aja nggak masalah. Ketika nanti di awal saya kasih warnanya yang sama, teman-teman pasti akan bingung tuh mana yang sudah otomatis, mana yang manual, ya kan? Sehingga di sini saya kasih saya kasih warna yang berbeda yang secara kontras biar teman-teman bisa paham. Tanggal pembelian ini harus dicatat ya. Jadi kalau misal kita tahu persis gitu ya, misalnya kita beli barang di tanggal 27 sebelumnya, ya, itu biar tahu persis berapa keluarnya, ya, jadi kita harus input tuh tanggal pembeliannya. Karena kalau misal ini tidak kita masukkan, berarti gelondongan tuh teman-teman, ya. Berarti misalnya barang satu, terlepas nanti pembelian di tanggal berapa, itu yang dikurangi. Sedangkan kita perlu nih misalnya barang-barang itu kan ada yang harus dikeluarkan gitu ya. Misalnya barang lama kan harus segera duluan daripada barang yang baru gitu kan. Jadi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Sehingga keputusan akhirnya tergantung teman-teman ya. Tergantung teman-teman. Dan di sini memang butuh effort teman-teman harus dicatat ya. Kemudian ada stok keluarnya berapa, kuantitinya, satuannya apa, nominalnya berapa. Nominal ini di manual aja ya, di manual. Nanti di sini sebenarnya nggak diperlukan juga sih. Ini sebagai informasi aja. Kemudian biaya pengiriman kalau ada, biaya return ini misalnya kalau pemusnahan kita harus kirim keluar dan itu butuh ada biaya lain gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke biaya pengiriman, ada return dan lain-lain lah. Ini fleksibel. Kalau nggak diperlukan nanti bisa dihapus. Ya, kemudian total nominal ini sudah total keseluruhan ya dikurangi dengan beban biaya pengiriman dan return. Kemudian PIC siapa, statusnya ini approve dan in progress ya. Ketika teman-teman ketiknya adalah approve, nanti warnanya sudah biru. Tapi kalau in progress nanti warnanya merah ya. Warnanya akan, kuning kalau nggak salah, saya lupa. In progress. Oke, warnanya orange ya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke stok produk ya, persediaan produk ini bahan jadi. Jadi teman-teman kan pasti ada kegiatan produksi ya. Jadi produksinya itu berapa kuantiti di inputnya di sini teman-teman. Ya, di sini ada tanggal produksinya, kemudian bulan kuartal tahun sudah otomatis, kode produknya nanti kita gantinya di setup, nanti saya sampaikan di akhir. Kita tinggal pilih nama produknya sudah otomatis, kemudian stok awalnya berapa. Stok keluar ini akan ngambil secara otomatis dari penjualan teman-teman ya. Ini akan spesifik berdasarkan kode produk, nama produk, dan tanggal produksi. Ya, teman-teman bisa cek-cek ya. Di sini rumusnya sudah begitu ya, sudah begitu. Kenapa tanggal produksi harus dimasukkan? Sama nih dengan persediaan bahan mentah tadi ya. Kalau kita tidak masukkan tanggal produksi, nanti gelondongan ya. Kita nggak tahu tuh. Yang produksi misalnya tanggal 27 ini sudah habisnya berapa ya. Mungkin kalau kita tidak tahu seperti itu, nanti pengambilan barang atau mungkin produk ketika ada customer mungkin diambilnya dari bahan-bahan yang baru tuh, sedangkan bahan yang lama mungkin terabaikan. Nah, itu jadi masalah ya. Stok tersedia selisih harga jual ini sudah ngikutin nanti di harga jual gitu ya. Kemudian nominalnya berapa. Oke, ini sudah normal. Kemudian kita bisa masuk di aset dan depresiasi. Aset depresiasi ini nanti kita kalkulasikan gitu ya. Ini sebagai pendataan dan ini nanti untuk depresiasinya kita akan masukkan dalam harga ya, harga jual. Karena harga jual yang di-generate itu nanti dari total HPP ditambahkan dengan depresiasi plus dengan profit margin. Kalau perlu juga plus dengan PPN. Oke, di sini ada
kode aset nanti dipilih, kemudian nama asetnya sudah akan menyesuaikan, jenis asetnya dikategorikan sesuai dengan kondisi barangnya atau kondisi dari asetnya, apakah dia alat produksi, apakah dia bangunan, apakah dia kendaraan, tanah, dan lain-lain. Tanggal pembelian atau tanggal renovasi, tanggal building ya. Jadi tanggal awal itu dibeli atau misalnya dibangun. Kuantitasnya berapa, harga berapa ya, harga satuannya berapa. Kemudian nanti dapatlah tuh nominal aset. Jadi harga satuan itu adalah harga dari ini sih, dari unitnya teman-teman. Misalnya bangunan, ya berarti kalau building itu dia harganya berapa sih ya, biayanya totalnya berapa. Nanti dikali kuantitas sehingga dapatlah nanti nominalnya, nominal aset awal ini ya. Kemudian kita hitung depresiasi. Di sini saya hitungnya 20% tahun pertama, 15% tahun kedua, 10% sampai dengan tahun kelima ya, dari tahun ketiga sampai tahun kelima. Disesuaikan aja teman-teman ya, sesuaikan dengan regulasi atau misalnya di usaha teman-teman. Tanah kan nggak tentu ya, tanah kan bukan yang depresiasinya tinggi ya. Mungkin yang depresi tinggi itu kan kendaraan atau misalnya bangunan gitu juga kan, alat produksi, mesin, dan lain-lain itu kan cukup besar. Tapi kalau untuk tanah kan beda cerita. Ya, silahkan nanti disesuaikan. Nanti silahkan di convert ya, ini kan format table. Caranya adalah teman-teman bisa blok dulu gitu ya. Nanti tinggal klik kanan, kemudian table. Nah, convert to range. Ya, convert to range. Kenapa? Karena kalau misal format table, nanti kalau kita ganti ini rumusnya, misalnya 1%, nanti yang bawahnya ngikutin tuh 1% ya. Jadi kalau nantinya ganti format range, nggak akan ngikutin ya. Jadi per masing-masing tabel, per masing-masing baris akan menyesuaikan. Di sini ada akumulasi depresiasi ya. Kemudian, ini untuk depresiasi hanya tahun kelima saya tampilkan di sini. Kalau misal perlu berikutnya ya silahkan ditambahkan teman-teman ya. Kemudian akumulasi depresiasi adalah sebagai jumlah total dari total akumulasi dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa sesuaikan tuh kalau asetnya dia baru sampai tahun atau mungkin baru tahun pertama ya ini tinggal dihapus aja di sini ya, dihapus gitu ya. Nanti tinggal yang bawah ini tinggal kita copy lagi ke atas gitu ya. Nah, dia akan pasti menyesuaikan. Kemudian di sini ada nilai buku akhir tahun, ini sebagai real nominal aset yang aktual ya. Kemudian di sini kita bagi biaya depresiasi per bulan. Ini per bulannya karena dia 5 tahun ya, jadi 5 tahun itu dikalikan 12 bulan ya. Jadi dapatlah itu per bulannya berapa. Nah, di sini karena ini adalah usaha yang ada kegiatan produksi, jadi kalau misal teman-teman nanti untuk menghitung biaya depresiasi berdasarkan produknya di-list dulu nih, produknya di-list dulu sampai mana gitu ya, kemudian diinventaris tuh aset-asetnya. Pilih kode-kode asetnya, nanti nama asetnya dia akan muncul, biaya depresiasi ini sudah otomatis ya. Jadi diinventaris semuanya. Jadi nanti biar tahu tuh produk satu itu sampai mana. Kalkulasinya sudah otomatis ya. Ini teman-teman hanya perlu inventaris. Kalau perlu ditambah, silahkan tinggal ditambah gitu ya. Ini tinggal di klik kanan, insert ya. Klik kanan, insert gitu ya. Insert seperti ini ya. Atau misalnya pakai home gitu ya. Boleh tuh tinggal insert di sini ya. Jadi seperti itu. Di sini ada summary-nya, ada depresiasi berdasarkan nama aset gitu ya. Ada depresiasi berdasarkan jenis, dan di sini ada filter bulanan. Ya teman-teman, kalau misal nanti mau menambahkan yang baru, jangan lupa ya, ini di bloknya seluruhan. Jadi nanti biar dia masih aktif nih, ini tinggal diedit aja teman-teman, tinggal klik kanan, show, diedit-edit aja di sini ya, tinggal dipilih-pilih kira-kira teman-teman mau parameter apa ya. Jadi sebetulnya benar-benar sangat fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menampilkan kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan pokok. Nanti kalau tambahan silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Kemudian kita masuk di pengeluaran dulu ya. Sorry ini ini mestinya di bawah, tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Di sini untuk pengeluaran, jadi pengeluaran itu ini adalah setiap cost yang diperlukan dari usaha. Ya, jadi dicatat tuh, dicatat di sini sudah setiap hari ya. Ini inputannya adalah daily ya, tapi tergantung dari cost-nya teman-teman ya. Tapi nanti akumulasinya dia akan hitungnya adalah bulanan ya. Jadi per bulan tertentu dia itu cost-nya itu jenisnya biaya apa, kemudian nominalnya berapa totalnya ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu betul berapa cost per bulannya. Nah, di sini tinggal diisi ya. Jenis biayanya itu ada biaya tetap, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya produksi tidak langsung tuh. Dan di sini deskripsinya ya, misalnya biaya tetap itu yang selalu tetap nih, misalnya sewa ruko gitu ya, misalnya wifi bulanan, listrik bulanan kan selalu tetap ya.
Terus misalnya apa tuh ya, kemudian biaya tenaga kerja langsung berarti karyawan tetap, karyawan buruh, dan lain-lain gitu ya. Biaya overhead misalnya apa tuh, misalnya yang tak terduga misalnya kayak bensin, misalnya apa, dan lain-lain gitu ya. Jadi silahkan teman-teman ikuti. Nanti kalau misal ini berbeda dengan standar yang ada di teman-teman, silahkan diganti aja teman-teman. Nanti digantinya di setup ya. Yang merah-merah ini adalah manual ya, tadi yang saya sudah sampaikan, yang hijau ini adalah sudah otomatis. Di sini di input kuantitasnya berapa, satuannya apa, harga satuannya berapa, ya kan? Kemudian total biayanya adalah akumulasi ya, dari harga satuan kalikan kuantitas. Kita masuk di gaji. Gaji karyawan di sini ada tanggal pencatatan, bulan gitu ya, ada nama karyawan, nanti statusnya sudah otomatis, gaji pokoknya di input manual, upah lemburnya berapa, tunjangan bonusnya berapa, ini dapatnya nanti adalah gross salary. Kemudian dikurangi tuh dengan pajak, dengan BPJS gitu ya, nanti dapatnya adalah net salary. Kemudian ada nominal kasbon kalau misal dari karyawan itu butuh gitu ya, butuh sebelum tanggal pembayaran gitu ya. Nah, kita perlu nih tahu ya kan, sehingga tinggal nominal gaji sisanya berapa tuh yang nanti akan kita transfer. Nah, di sini teman-teman harus input tanggal ya sebagai informasi bahwa itu sudah terbayar. Kalau kosong dia masih belum terbayar. Jadi seperti itu. Summary-nya ada di sebelah kanan, oke. Summary-nya di sebelah kanan. Oke, jangan lupa teman-teman ya, saya sampaikan bahwa dengan Excel ini meskipun ini format table ya, ini harus diupdate ya. Jadi setiap data yang teman-teman input di sini gitu ya, ataupun di sheet yang lain gitu ya, diinput di sini sampai bawah gitu ya. Nanti jangan lupa di refresh all teman-teman ya. Cukup di satu tabel ini aja nih ya. Nanti tabel yang lain di sheet yang lain akan otomatis. Caranya gimana? Ini klik salah satu tabel seperti ini gitu ya. Kemudian kita masuk di pivot table analyze, kemudian refresh all ya. Jadi semua akan up to date ya, sesuai dengan inputan data terakhir teman-teman. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa. Jangan lupa. Oke, jadi setiap update data jangan lupa ya. Nanti setelah selesai gitu ya, jangan lupa untuk di refresh all. Ya, cukup di satu tabel di sheet tertentu, misalnya teman-teman di sheet misalnya di dashboard nih misalnya kan. Nah, ya kan? Carilah yang dia paling deket nih, misalnya di mana? Di custom modal tuh, ya di sini nih. Ini bisa kita klik, kemudian kita bisa ke pivot table analyze, kemudian refresh all ya. Jadi seperti itu. Kita kembali ke gaji karyawan ya. Tadi sudah dikurangi dengan potongan, kemudian dapatnya adalah net salary, kemudian kasbon dan lain-lain ya. Kita bisa move ke harga pokok produksi ya, ke HPP. Jadi penentuan untuk harga jual nanti dari HPP teman-teman ya. Jadi silahkan diikuti formatnya seperti ini. Di inventaris dari mulai produk satu sampai produk terakhir ya. Dari mulai jenisnya, kemudian nama produknya. Kalau nggak ada di sini bisa dihilangkan aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti fokus di produknya, kemudian kode produknya. Ini semuanya manual. Kuantitas itu cukup di baris pertama ya, dan satuan. Cukup di baris pertama. Kemudian di inventaris tuh jenis biayanya apa, deskripsinya berapa, deskripsinya apa ya, biaya-biaya apa, kuantitasnya berapa, satuannya apa, harga satunya berapa. Oke, kemudian dapatlah total. Jadi nanti untuk perhitungannya adalah dia akan otomatis akan menghitung, oh produk satu itu dari mulai baris ke satu sampai dengan baris kelima ya, totalnya adalah sekian. Nah, totalnya adalah berapa nih? Ya nggak ada ya. Oke, mungkin bisa teman-teman bisa cari ya. Kalau teman-teman hitung manual, itu akan sama persis ya, akan pasti sama dengan kalkulasi otomatisnya. Oke, jadi perhatikan seperti itu. Kenapa ini ada kosong? Biar kita tahu tuh pembatasnya. Jadi biar kita nggak bingung ya. Kalau digabungin kan jadinya nanti dia bertumpuk ya. Sorry, bukan bertumpuk apa? Eh, dempet gitu loh. Jadi kita bingung nih untuk misahin. Oh produk satu itu sampai mana sih? Oh produk dua sampai mana sih gitu sih. Kalau misal perlu tinggal diwarnain aja nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi fleksibel. Tapi penulisannya seperti ini. Jenis produknya sampai kode produk di input nih dari awal sampai akhir. Oke. Jadi seperti itu. Summary-nya di sini. Nah ini produk satu totalnya adalah sekian. Nah ini teman-teman kalau misalnya nggak percaya dihitung manual aja udah pastinya sama ya. Udah pastinya sama. Kemudian kita masuk di harga jual. Nah, harga jual di sini, ini kan kita input kode, namanya otomatis. Nah, ini sudah ngambil dari sini tadi. Harga pokok produksinya berapa, ya. Misalnya di sini kita buatnya adalah untuk standarnya 200 pieces, ya. Maka nanti di sini juga akan munculnya 200 pieces. Ya, pieces ini satuan. Kemudian total HPP-nya berapa? Ya, berarti total biaya untuk produk satu untuk buat sebanyak 200 pieces itu adalah 740.000. Contoh ini ya, sebagai contoh. Kemudian dia per kuantitasnya berapa? Tinggal dibagi itu dengan kuantitas ya. Total HPP dibagi kuantitas, dapatnya sekian. Kemudian
biaya depresiasi alat dan mesin tadi yang saya sampaikan itu ngambilnya dari sini. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini. Sehingga produk satu itu nanti dia akan kalkulasinya adalah biaya depresiasinya masih ini. Nah, ini doang nih. Ya, ini doang ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa balik, sorry. Dapat tuh nanti biaya depresiasinya kan, kemudian kita bagi biaya depresiasi per kuantitas. Kemudian dapatlah total HPP, kemudian profit margin ini kita pakai persentase, misalnya adalah 20%, ya tinggal diklik aja tuh 20%. Oke. Kemudian harga jualnya dapat, misalnya PPN ada, kalau nggak ada nanti di sini ya, teman-teman, di sini nolin aja teman-teman. Nah, kayak gini. Nolin ya, pasti dia nol gitu ya. Jadi fleksibel teman-teman, silahkan disesuaikan aja ya, disesuaikan, kita sudah berikan kolom-kolom per masing-masing. Kemudian terakhir, karena harga jual ini sebagai database untuk penjualan ya, untuk penjualan di sini. Sorry, bisa kita klik di sini ya, karena saya sudah buat ini ya di sini. Oke, jadi di sini adalah di paling pentingnya juga nih, oke, penjualan. Di sini ada tanggal penjualan ya, kemudian ada kode produk di input, nanti nama produknya sudah otomatis, nanti harga sudah akan menyesuaikan dengan produk dan kode produknya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, yang penting di sini adalah tanggal produksinya ya. Sehingga nanti ketika ada penjualan di tanggal produksi ini, maka kuantitas awal tadi yang di kuantitas produk ya, di kuantitas produk. Nah, di sini dia akan ngurang tuh tanggal 27 ini. Ya, tanggal 27 ini gitu ya, dia akan ngurang otomatis tuh ya. Dia akan ngurang otomatis ya. Untuk produk 1 tanggal 27, dia pasti akan ngurang otomatis ya. Nah, di sini 100 tuh pengurangnya. Dari stok awal 200 sisanya 100. Nah, kita lihat tuh. Ya, kita lihat tuh. Ya, kita lihat di sini. Ya, summary-nya bisa di sini. Summary-nya, sorry. Oh, saya nggak tampilin ya. Di sini hanya total sales-nya doang. Jadi nominal. Teman-teman bisa hitung sendiri kalau misalnya nggak percaya ya. Jadi bisa hitung sendiri aja gitu ya. Misalnya produk 1 gitu ya, kita hitung aja di sini. Nah, sampai sini kan berapa namanya? 100 pastinya. Ini 21, ya benar. Ini 40, 50, 60, 70, 80, 100. Benar kan? Jadi seperti itu. Di sini harus diinput tanggal produksinya. Biar kenapa? Biar stok teman-teman itu termanage dengan baik gitu ya. Jadi stok lama itu benar-benar nantinya dia bisa terambil dan bisa keluar. Jadi nggak ngambilnya itu dari stok-stok yang masih baru terus gitu ya. Nanti yang lama terabaikan dan jadinya nanti nggak laku. Terlepas misalnya udah busuk kah atau misalnya udah warnanya beda dan lain-lain lah, itu banyak reason lah ya. Kuantitasnya di input berapa, satuannya apa gitu ya, kemudian harga satuan. Diskon kalau ada, kalau nggak dikosongin. Cashback ini dan biaya kirim, biaya return ini sudah dengan formatnya adalah rupiah, jadi tinggal di input angkanya. Total penjualan ini sudah dikurangi dengan cashback ya, juga dengan potongan. Biaya kirim, biaya returnnya terpisah teman-teman. Nanti karena di laporan laba ruginya juga bikinnya ada terpisah. Jadi dapatlah total penjualan, nominal terbayarnya berapa nih di manual. Kemudian kita akan tahu nanti nominal sisanya berapa. Kan mungkin beberapa customer ada ya yang dia belum lunas gitu ya, misalnya untuk usaha-usaha tertentu ya. Nanti kalau nominal sisanya itu adalah 0, pasti lunas. Ini pasti lunas nih. Ini sampai sini pasti lunas. Tuh, lunas kan? Nih, ya. Nah, ini kenapa dia belum lunas? Kenapa dia lunas terus di sininya negatif nih teman-teman ya. Ini ini bisa di ini dulu, bisa dicek lagi ya. Tadi karena saya input harganya beda-beda. Nominal terbayarnya beda-beda. Gitu ya. Jadi kayak gini sudah pasti nanti akan lunas semua di sini ya. Di sini semua akan lunas ya. Di sini semua akan lunas tuh ya, semua sudah akan lunas. Nama resi, invoice bisa diinput, platform misalnya teman-teman yang berjualan di e-commerce atau misalnya offline store dan lain-lain, silahkan diisi di sini. Misalnya teman-teman nanti mau mapping nih, oh aku tuh penjualan paling banyak di mana ya? Di marketplace. Marketplace-nya apa spesifik di Shopee ya udah nanti banyakin budget iklannya di sana gitu misalnya. Nama pelanggannya siapa, jadi nanti biar tahu oh customer siapa sih yang dia generate omset paling banyak ke aku gitu kan. Contoh gitu ya, kota juga sama ya. Jadi nanti bisa ke region spesifik. Oh aku nggak perlu nih ke range yang lebih lebar, cukup spesifik dan detail di lokasi ini dulu nih. Aku mau penetrasi ke pasar sini, biar nantinya bisa jadi dominan, nanti baru aku merambah ke yang lain. Misal ya, misal saja. Usianya nanti misalnya mau dipetakan nih, oh kira-kira usianya kebanyakan dari produk aku itu anak muda gitu ya. Nanti mungkin pengembangan produknya juga bisa disesuaikan. Contoh. Kemudian jenis pembayaran, ini ada cash credit, kemudian bank atau e-walletnya apa, ini tinggal diganti-ganti ya.
Ini penilaian customer mungkin kalau misal untuk yang e-commerce dan lain-lain, kalau misal baru pertama gitu ya, baru pertama usaha, kemudian baru ada pembeli gitu ya. Nah, kita kan perlu ya untuk rating produk ya. Produk kita itu sebenarnya diterima atau enggak dan responnya seperti apa. Kalau enggak, nanti tinggal dihapus saja teman-teman ya, tinggal dihapus. Ini bisa rating ini tinggal langsung dihapus. Ini sebagai informasi ya. Dari mulai nama pelanggan sampai dengan rating ini sebagai informasi aja teman-teman ya. Jadi tidak mempengaruhi rumus yang lain. Oke, yang penting adalah checkingnya dan statusnya. Karena kenapa? Karena kita mau lihat dan kita mau eh, apa namanya kalkulasi gitu ya total penjualan kita itu berapa persisnya, sehingga yang kita lihat adalah yang sudah lunas di sini ya, yang sudah lunas. Oke, nanti bagaimana sih kalau misalnya nanti dia belum lunas, itu belum kita masukkan dalam omset gitu ya. Kenapa? Karena ini belum lunas gitu. Nanti kalau dia sudah nol persis di sini, nanti baru dia akan terhitung otomatis ya. Pasti nanti omsetnya akan naik tuh di year to date-nya atau di dashboard-nya di sini ya, di dashboard-nya. Nah, di sini sudah ada nih ya, yang sudah lunas berapa, yang belum lunas berapa gitu ya. Biaya-biayanya sudah ada di sini semua gitu ya. Di sini sudah banyak nih overview ya, teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa tambahkan, teman-teman bisa evaluasi lah kondisi usahanya ya. Di sini sudah saya berikan cukup lah untuk menjadi basis dari analisis ya untuk usaha. Kemudian berikutnya ada data customer. Ini silakan diisi sebagai bank data teman-teman. Jadi kalau misal kapan waktu gitu ya, teman-teman perlu nih untuk misalnya recontact atau misalnya sudah lost contact gitu ya, mau recontact lagi itu boleh banget gitu ya. Sudah ada nih data-database-nya, nama pelanggan. Misalnya punya produk baru mau di cross selling gitu ya, atau mungkin upselling ya, boleh banget tuh ya. Jadi tinggal kontak-kontak tuh nomor teleponnya, atau mungkin datangin langsung alamatnya di mana gitu ya, bikin janji dan lain-lain. Ini data supplier ya, seperti hanya dengan customer silakan diisi. Nah, di sini terakhir ya. Ini terakhir teman-teman dari seri yang mungkin cukup panjang ya, sorry banget. Karena memang saya perlu jelaskan detail biar teman-teman tahu nih flow-nya, tahu nih cara inputnya gitu ya, tahu nih dari keterangan masing-masing. Biar maksudnya adalah logic saya itu nyambung juga di launching teman-teman. Sehingga kita bisa satu frekuensi sehingga nantinya kami harapkan itu produk ini benar-benar bisa digunakan persis, bisa menjadi salah satu saksi nih bahwa nanti ketika teman-teman menggunakan dashboard kami, usaha teman-teman tuh bisa lebih growth dan growth-nya itu positif dan signifikan gitu ya. Jadi penting sekali di sini itu menjadi misi kami gitu ya, sehingga teman-teman harus apa namanya lebih aware gitu ya dan lebih paham gitu ya. Dan di sini ada kode barang ya, kode barang nama barang. Kalau misal tadi di kode barang bahan mentah itu kita pilihnya kode A001, maka akan munculnya adalah barang satu. Nah, di sini saya kan bukan konsultan usaha teman-teman ya. Jadi saya bikin simulasi di sini, saya bikin contoh ya, saya bikin contoh sehingga di sini nanti teman-teman harus sesuaikan sendiri. Misalnya kode barang satu di tempat teman-teman apa, ganti tuh barang satunya dengan nama barang apa yang relevan di sana, yang aktual di sana gitu ya. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya mau menambahkan? Menambahkan jangan di paling akhir sini teman-teman, tapi di antara ya, di antara baris ke-1 dan baris ke-20. Kalau teman-teman nggak mau repot nih untuk ganti data validasi gitu ya. Jadi tinggal di sini di insert gitu ya, tinggal di insert lagi aja, di insert gini kayak gini. Nah, yang kosong-kosong gini teman-teman, yang kosong-kosong gini silahkan ditambahkan ya. Misalnya ini apalagi tuh A0 019 sorry 20 gitu ya. Nah, ini misalnya 21 dan lain-lain gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan ya. Nanti dia otomatis akan masuk daftar listnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Otomatis akan masuk. Termasuk kode produk ya. Berarti ini bahan jadi, bahan produksi teman-teman yang siap dijual ya. Produknya misalnya ayam goreng, misalnya kopi susu ya, misalnya kopi latte dan lain-lain lah. Jadi menjadi produk ya, sudah jadi produk. Kemudian aktivitas stok keluar barang tadi ya, ada produksi, ada penjualan, ada pemusnahan. Kalau dari keluar barang nanti dia ada penjualan, teman-teman nanti bisa hitung tuh, nanti bisa dimasukkan sebagai tambahan dari omset ya, tambahan dari omset. Kemudian kalau musnahkan ini nanti sudah kan ya, kalau dimusnahkan itu juga sama dengan di stok ya, nanti akan dijadikan sebagai ini teman-teman, beban usaha sebagai pengurang. Kemudian di sini untuk arus kas tadi sudah ya, kas modal investasi pendanaan ini di arus kas ya di sini ya. Nanti silakan teman-teman bisa sesuaikan ya. Atau mau diganti juga boleh, digantinya tadi di sini ya, sorry nih. Kita ke customer yang agak dekat gitu ya. Nah, di sini ini bisa diganti ya.
diketik-ketik apa nih, kayak gini juga boleh gitu ya, nanti dia munculnya SDDSSS gitu ya. Oke, sorry ini just joke aja teman-teman. Ini kita rapikan sedikit aja gitu ya, sorry. Nah, ini kita rapikan aja gitu ya. Nah, ini tadi biaya-biaya pengeluaran ini, ada biaya tetap, bahan baku. Nah, ini silahkan bisa diganti ya, sesuai dengan terminologi yang teman-teman pahami ya. Ya, jadi silahkan diganti saja teman-teman ya. Cara nambahnya juga sama ya, jangan di baris terakhir sini, tapi di antara ya, di antara di sini tinggal di-insert gitu ya, atau tinggal di-insert gini ya, di-insert sini. Oke, ini bulan ini merujuk ke laporan ya, laporan laba rugi tadi nih ya, di laporan laba rugi. Nah, nih. Wow, ini cukup panjang ya. Sorry, serialnya cukup panjang nih teman-teman. Nah, ini ya, silahkan dipilih gitu ya. Silahkan dipilih. Kemudian yang lainnya apa gitu? Yang lainnya nih ada karyawan ya kan. Tadi kan yang kita pilih karyawan sama karyawan A, nanti jabatannya sudah otomatis. Nah, di sini yang digantinya. Misalnya di sini si Adel gitu ya. Kemudian jabatannya apa? Staff gitu ya, tinggal diganti nih sini Adel, kemudian ini staff. Gitu teman-teman ya. Kemudian statusnya nanti statusnya kan kita pilih ya, statusnya ada tetap ada magang ya, kita pilih itu statusnya. Jenis produk kalau ada di sini dirubahnya di sini ya, jenis produk ya tadi yang ada di HPP ya, yang ada di HPP. Oke. Aset, nah ini ada kodenya, nama aset misalnya nih aset 01 misalnya ini adalah bangunan. Sorry, misalnya office gitu ya dan lain-lain lah. Jadi silahkan. Kalau bisa sedetail mungkin teman-teman ya, sedetail mungkin informasinya. Misalnya adalah gedung kantor apalah gitu. Misalnya dengan nomor asetnya apa gitu ya. Atau tanggal mungkin lah spesifik lah ya. Jadi biar pemisah dengan aset yang lain gitu aja sih. Jenis asetnya ini kalau misal kurang tinggal ditambahin ya, tinggal ditambahin. Di sini ada gedung atau bangunan, mesin produksi, alat produksi dan lain-lain. Jenis pembayaran itu cash dan kredit tadi di penjualan termasuk di data customer, data supplier. Ini juga muncul nih. Bank atau e-wallet. Kalau misalnya mau ditambahkan silahkan ditambahkan, dikurangi gitu ya. Jadi simple kalau dikurangi tinggal diedit dan di delete aja teman-teman, tinggal delete aja gini. Nah, delete gini. Oke. Nanti tinggal dipilih dia yang kemana. Jangan ke left ya, tapi yang ke up. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Cukup panjang serialnya. Saya harap teman-teman juga bisa nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau suaranya kurang begitu enak gitu ya, tapi harapan kami itu adalah penjelasan ini benar-benar bisa dipahami sehingga teman-teman bisa tahu betul secara persis nanti akan menginput datanya di mana dan seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Salam sehat buat teman-teman dan kalau misal ada kendala, tolong berkabar dengan kami ya. Nanti kami akan pandu, kami akan supervisi. Langsung teman-teman bisa menggunakan chat di WA atau misal kita juga akan gunakan video conference ya, misal Google Meeting atau yang lain. So, ketemu lagi di testimoni berikutnya. Harapan kami sih teman-teman bisa ada testimoni sehingga kita bisa tahu nih dari produk kami. Nah, apabila teman-teman ada kritik saran, silahkan disampaikan ke admin kami biar pengembangan dari file dari kami ini menjadi lebih sempurna lagi. So, salam sehat luar biasa.